Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Per video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,8%, close di 7.484, dan memang di satu bulan terakhir IHSG kita sempat mengalami kenaikan guys. Dari 6.800-an ya kemarin sempat naik ke 6.700. Namun di beberapa hari ini terjadi normal correction dan ini adalah koreksi yang cukup wajar. Namun jika kita lihat hari ini ternyata asing mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 1,5 triliun, sedangkan di all market net sell 1,2 triliun rupiah. Lalu untuk kurs rupiah ternyata hari ini mengalami pelemahan ya 0,8% di level 16.499 rupiah per 1 US dollar. Nah, jika kurs rupiah kita naik artinya itu melemah ya, dan sebaliknya ketika kurs rupiah kita turun artinya ada penguatan. Oke, sebelum kita membahas ya updatean saham big banks, kita akan menganalisa terlebih dahulu saham-saham yang cukup menarik ya karena rilis kuartal 2-nya ternyata lumayan bagus ataupun cukup stabil ya guys ya. So, saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham AMRT. Di mana AMRT hari ini ada kenaikan 6,4% di level Rp2.320 per sahamnya. Jika kita perhatikan hari ini terjadi akumulasi yang cukup besar dan asing ternyata melakukan akumulasi ya guys ya. Ada AKZP, BB dan juga BK di sini. So, kita cek ya untuk AMRT. Hari ini ternyata ada net buy dari investor asing sebesar 13,8 miliar ya guys. Ini cukup lumayan oke sebenarnya. Asing kembali akumulasi AMRT pada hari ini karena di beberapa waktu lalu kita melihat ini asingnya cenderung net sell, apalagi kemarin ya di tanggal 29 dan 30 Juli. Maka ada peluang AMRT ini bisa lanjut di akumulasi besok sehingga harga sahamnya berpotensi rebound. Jadi teman-teman yang mau trend following bisa pantau saham AMRT dan semoga teman-teman yang hari ini sudah hold besok bisa cuan ya. Jadi buy on reversal itu bisa langsung cuan jika akumulasinya berlanjut. Tapi hari ini kita melihat ya bahwa retailnya ini banyak yang jualan guys. Ada PDX, LXC dan juga SQ. Kemungkinan ini adalah bukan investor ya, trader ya dari retail. Karena mereka biasanya buy on weakness, tapi ketika ada kenaikan 5%, 6%, mereka akan take profit dan itu juga tidak masalah ya karena jangka waktu mereka untuk hold saham itu sangat cepat ya guys. Jika ada cuan ya mereka akan ambil. Seperti itu guys. So yang paling menarik dari AMRT hari ini memang mengalami kenaikan ya guys ya. Ini teman-teman bisa perhatikan kenaikan ini terjadi setelah rilis laporan keuangan. Jadi sesi 1 itu kan dia sideways terlebih dahulu gitu ya. Sesi 2 rilis kuartal 2 ya guys ya. Baru ketika ada laporan harga sahamnya langsung diapresiasi. Dan hari ini ternyata ya ada sedikit kenaikan, meskipun kenaikannya sedikit ya, tapi tidak turun, artinya masih cukup stabil nih untuk pendapatan dan net income dari saham AMRT atau PT Alvaria Sumber Trijaya Tbk ya. Kita melihat di kuartal 1 secara year on year naik dari 890 miliar menjadi 975 miliar, sedangkan di kuartal 2 juga sedikit mengalami kenaikan dari 904 miliar menjadi 909 miliar. Di saat banyak perusahaan yang labanya turun ya bahkan anjlok, saham-saham yang stabil ya guys ya atau masih konsisten naik meskipun tipis, maka kita akan melihat adanya apresiasi seperti apa yang terjadi di saham AMRT ini. Nah, kuartal 3 ya kalau misalnya kita lihat di tahun 2024 itu di 605 miliar. Jadi kalau misalkan masih bisa stabil untuk pendapatan kuartal 3, maka AMRT bisa kembali ke level tertingginya gitu ya. Bisa kembali ke zona all time high dan pastinya akan diapresiasi kembali guys. Jadi saham yang satu ini ya memang B2C ya, business to consumer, tapi kalau misal kita lihat ya guys ya perkembangannya AMRT ini merupakan gerai atau minimarket yang secara produktivitas itu cukup konsisten ya guys ya. Banyak sekali minimarket baru yang dibangun ya guys ya, mungkin dengan sistem yang lebih efisien ya. Maka perusahaan ini sendiri kita lihat ya marginnya atau net profit margin itu masih cukup stabil. Ya, jadi tidak ada masalah dengan saham AMRT dan kita coba move ke saham selanjutnya. Oke, guys, kita bahas juga MIDI di sini. Untuk MIDI ada kenaikan hari ini 2,8% di level Rp440 per saham dan hari ini ada normal akumulasi ya, meskipun bukan dari asing nih, melainkan dari investor domestik ya, ada NI, AK dan juga CC.
Untuk MIDI ya asingnya kita lihat ada net sell ya, meskipun tidak besar, hanya 450 jutaan saja. Kalau misal kita perhatikan memang saham MIDI ini sudah naik ya dari level bottomnya di sekitar bulan Maret ya, di akhir Maret lalu, dan AMRT kalau misal kita lihat ini dari level bottom sampai di closing hari ini sudah naik 56%. Jadi sebenarnya ini berada di area take profit untuk teman-teman yang sudah hold MIDI ya sejak di harga bawah. Karena untuk saham-saham yang memiliki fundamental sebenarnya tidak ada salahnya untuk teman-teman memberanikan diri beli di harga bawah atau buy on weakness gitu ya. Termasuk saham-saham yang hari ini juga masih bertengger di harga yang cukup murah ya, teman-teman silahkan coba untuk entry buy seperti itu. Meskipun sekali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Nah, jadi MIDI kenaikan hari ini ternyata juga diprakarsai ya oleh kenaikan labanya pada kuartal 2, di mana net income-nya naik dari 166 miliar menjadi 200 miliar secara year on year. Ini naik secara year on year dan memang di kuartal 1 year on year-nya juga naik ya guys ya. Kuartalan naik, year on year naik, maka bisa dipastikan saham tersebut akan diapresiasi harganya. Jadi, tidak menutup kemungkinan ya meskipun MIDI ini sudah berada di harga yang cukup tinggi, bisa saja MIDI-nya melesat lebih tinggi lagi, guys. Bisa saja ke zona all time high gitu, guys ya. Dia mencatatkan all time high baru dan ya kita sering kali ya melihat saham-saham seperti itu. Contohnya kemarin ya mungkin teman-teman juga bisa melihat saham-saham yang naik tinggi ada Toba ya, INRG, lalu yang unexpected ya ada Antam gitu guys ya. Lalu apalagi guys ya banyak ya, you name it lah ya untuk saham-saham yang kemarin sempat naik tinggi. PGO juga ya, PGO itu juga naik cukup tinggi guys. So tidak menutup kemungkinan ya, MIDI juga bisa diakumulasi terus-menerus sehingga harga sahamnya bisa lanjut naik. Sehingga untuk trend following atau teman-teman yang masih hold ya, masih investing di MIDI, bisa lanjut keep ya sahamnya, jangan dijual dulu karena kita melihat ada potensi yang bagus untuk saham MIDI. Kita lanjut bahas saham MAPI, guys. Nah, untuk MAPI kalau misalnya kita lihat ya, memang ada tanda-tanda reversal dan hari ini juga sempat ke area high di 1215 ya, di 1215, tapi closing di 1175. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, meskipun hari ini cukup netral, tapi asingnya masuk. Ada GWBK, KKAK, dan lainnya. So, untuk saham MAPI, kita melihat bahwa ada tanda reversal. Meskipun di beberapa waktu lalu juga sempat ya terjadi tanda reversal dan mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman trader yang melakukan swing di saham MAPI. Dan MAPI, kalau misal kita lihat ya guys ya hari ini, ternyata akumulasinya bagus. Akumulasinya cukup besar yaitu 39 miliar dari asing. Sehingga teman-teman yang hari ini sempat entry di MAPI silahkan lanjut hold dan kita akan hold ya guys ya saham MAPI ini sampai harga sahamnya naik dan memberikan kita keuntungan yang besar. Ya, nanti kita akan coba lihat ya saham-saham lain yang juga cukup menarik selain dari saham MAPI ini. So untuk MAPI kita lihat ini masih sangat layak untuk entry buy ya di level sekarang pun karena memang tanda reversalnya sudah terlihat, salah satunya adalah dari volume breakout dan juga asing yang net buy. Seperti itu. Dan MAPI ya kenaikan 5,8% hari ini bukan kenaikan biasa ya karena kenaikannya diprakarsai oleh asing yang akumulasi atau net buy. Nah, seperti yang tadi kita bahas, ternyata di tahun 2002 ini saham yang labanya flat ya atau stabil pun ya naik tipis itu tetap diapresiasi ya, tetap dapat apresiasi karena memang perhitungannya nanti akan full kuartal. Ya, misalkan ini kuartal 1 nanti akan dilihat. Oh, year on year-nya naik ya, lalu kuartalan juga naik. Nah, ini akan diapresiasi harga sahamnya bisa ya ada tanda reversal juga. Kuartal 2 ini biasanya digabungkan ya guys ya menjadi semester awal tahun 2025 yang juga akan dilihat dan akan dibandingkan secara year on year. Biasanya ketika ya labanya stabil ataupun ada sedikit kenaikan maka itu akan menjadi pertanda bagus. Dan kita lihat di tahun 2025 ini di antara ya perusahaan-perusahaan yang sahamnya listing lebih banyak yang anjlok ya labanya dibandingkan yang naik. Maka teman-teman kalau misalkan melihat sahamnya ternyata oh labanya ini stabil nih atau turunnya tidak banyak atau naiknya tidak banyak gitu ya, tidak terlalu signifikan lah ya. Saya rasa
itu masih bisa di hold guys, itu masih bisa dipertahankan gitu ya, meskipun mungkin dalam kondisi yang nyangkut atau floating loss seperti itu. Tinggal teman-teman atur money manajemennya untuk melakukan averaging down. Lanjut kita ke NCKL. Nah, NCKL ini sebenarnya sempat ya kita bahas dan memang menunjukkan tanda-tanda reversal. Namun ya kita lihat kita sempat bahas di sini dan kita lihat memang beberapa kali gagal breakout ya guys ya. Beberapa kali mentok di MA 150 sehingga dia kembali turun dan sideways. Bahkan sempat breakdown di bawah MA 50. Tapi ketika kembali sideways, di sini kesempatan terbuka lagi untuk teman-teman yang mungkin masih hold ya meskipun minus tapi masih bisa di averaging down. Dan di tanggal 16 Juli ada kenaikan 3,8% dan terus lanjut naik ya guys ya dengan volume transaksi yang cukup tinggi sehingga bisa kita lihat NCKL pun punya peluang untuk reversal. Dan kenaikan hari ini meskipun tipis 0,7%, tentunya ini adalah peluang lagi untuk teman-teman yang ingin beli ya di sekitar moving average. Close di Rp715 per saham dan cukup netral. Meskipun hari ini asingnya ada jualan ya guys ya, tapi domestiknya akumulasi. Dan tentu saja kita melihat ada peluang rebound. Bukan hanya dari technical, bukan hanya dari money flow ya guys ya, yang mana kita lihat hari ini asingnya net sell di 13,4 miliar, tapi ternyata laba NCKL-nya bagus ya. Jadi kita lihat kuartal 2-nya bagus dan ini sudah diupdate ya guys ya. Secara year on year dan kuartalan naik ya dari 1,8 triliun ya guys ya. Secara year on year naik menjadi 2,4 triliun dan kuartalan juga naik dari 1,6 triliun menjadi 2,4 triliun. Ini adalah laba yang bagus sebenarnya. Karena kalau misal kita lihat ya potensi untuk full year 2025 akan mencapai 8,2 triliun ya jika laba NCKL-nya tidak turun alias stabil ya, tidak jauh lah dari laba di tahun sebelumnya. Seperti itu guys. Jadi untuk NCKL saham yang juga layak dipantau ya meskipun ini di sektor ini ya guys ya nikel ya untuk pemurnian dan juga tambang nikel untuk NCKL-nya. So kemarin yang sempat naik itu ada MBMA ya. Tapi agak sedikit berbeda sebenarnya ya MBMA-nya naik karena grup Adaro-nya sedang bagus ya di beberapa waktu lalu sempat terjadi kenaikan jadi MBMA-nya terseret naik. Sedangkan NCKL ini adalah perusahaan yang juga sebenarnya bagus ya bonafit sehingga kalau misal teman-teman sedang nyangkut ya floating loss di NCKL sebenarnya masih bisa di hold dan kita lihat ada peluang yang sangat bagus untuk teman-teman ya, bisa trend following di NCKL. Semoga besok diapresiasi ya ditandai dengan akumulasi yang berlanjut. Nanti kita akan coba ulas lagi ya guys ya. Selanjutnya kita akan update ya perkembangan dari saham-saham big banks yang kemarin juga kita update ke teman-teman ya. Untuk BBCA kita lihat hari ini turun ya ke supportnya di 8.200-an. Turun 1,19%, close di 8275 dan ada distribusi terutama dari asing ya BK YUAK net sell. Jadi kan kemarin kita bahas laba BBCA-nya masih konsisten naik. Tapi kenapa nih asingnya tidak mengapresiasi ya? Ini malah mencatatkan net sell. Nah, jadi gini guys ya, teman-teman harus paham kondisi normal dan kondisi yang unpredictable ya atau berbeda dengan biasanya. Itu anomali ya guys ya. Kondisi yang anomali itu harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah ketika laba naik ataupun labanya stabil, harga sahamnya bisa diapresiasi dan bisa diakumulasi oleh asing dan harganya naik, ya maka teman-teman bisa trend following di sana. Tapi selama belum ada apresiasi ataupun mungkin asingnya menilai hal lain dan memperhatikan faktor-faktor lain, meskipun labanya naik ya, maka kita melihat BBCA sekalipun ya yang labanya naik, ini masih ada net sell bahkan cukup besar. 975 miliar guys untuk net sell asing di BBCA hari ini. Ya, jadi untuk BBCA harus gimana nih ya teman-teman harus wait and see. Kalau misal mau averaging down ya ada potensi untuk BBCA bisa ke level support yang lebih murah. Kalau dia breakdown di bawah 8.000 otomatis akan turun lebih dalam lagi. Lalu untuk Bank Mandiri ya seperti yang pernah kita bahas ke teman-teman nih.
Masih ada potensi Big Banks bisa turun lebih dalam dan hari ini Bank Mandiri juga turun 2,3%. Close di Rp4.510 per saham, distribusi hari ini juga cukup besar, RXZPBKAG-nya net sell, sedangkan retailnya banyak yang masuk ya, retailnya banyak yang akumulasi. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini juga net sell-nya mirip-mirip dengan kemarin di 356 miliar, cukup besar untuk net sell asing di Bank Mandiri. Nanti kita akan rekap guys ya bagaimana untuk di saham Big Banks yang tentu saja teman-teman juga pastinya aware ya dengan apa yang sedang terjadi. Nah, untuk BBRI koreksi 1,8% di level Rp3.710 per saham, adanya distribusi yang besar terutama dari asing ya. BBRXYU net sell hari ini. Kita coba lihat terlebih dahulu guys untuk BBRI. BBRI net sell di 119 miliar ya guys ya, cukup besar juga sebenarnya. So, lanjut dulu ya ke BBNI. Nah, BBNI hari ini juga anjlok 2,6% di level Rp4.010 per saham. Adanya distribusi dari asing ya, membuat BBNI hari ini juga turun. Dan kita lihat ada RX AKBK yang net sell hari ini. So, untuk BBNI, kita lihat ya, BBNI hari ini ada net sell 50 miliar dari asing. Nah, kita akan coba jelaskan ya ke teman-teman ya kira-kira kenapa sih asing ini masih net sell di saham Big Banks. Sebenarnya Big Banks ya tanpa teman-teman sadari terkena sentimen negatif. Sentimennya apa? Sentimennya adalah dari PPATK yang berusaha untuk memblokir, membekukan rekening-rekening dorman yang seharusnya ya tidak digunakan 3 bulan ya guys ya. Tidak ada transaksi sama sekali 3 bulan maka akan diblokir oleh PPATK. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya rekening-rekening yang masih ditransfer ya guys ya meskipun memang tidak digunakan dan tujuannya memang untuk menabung gitu ya. Itu banyak yang terkena blokir. Ya banyak yang harus mengajukan ke PPATK ya. Sementara teman-teman tahu, birokrasi di Indonesia itu sangat sulit, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal uang tersebut mungkin akan digunakan. Tiap hari kita mendengar kasus ya guys ya, ada pekerja swasta ya yang memang uangnya untuk menabung gitu guys ya, uangnya untuk hari tua ya. Ketika mau digunakan tidak bisa. Lalu ada juga cerita ya dari salah seorang wirausaha yang mana anaknya itu dia selalu dapat juara ya, setiap perlombaan dapat uang dan memang itu juga pernah kita rasakan dulu ya ketika kita bersekolah, ketika kita menang suatu lomba dapat uang ya kadang uangnya nggak dipakai ditabung gitu ya. Menabung di rekening bank, sekarang orang-orang itu merasa apa ya, tidak aman mungkin ya, merasa tidak aman, merasa tidak adil gitu ya. Padahal itu uangnya akan digunakan di waktu yang mungkin belum kita tentukan. Tapi dinilai tidak ada transaksi gitu guys ya. Dinilai tidak ada transaksi ya mau tidak mau harus berurusan dengan pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK. Padahal seharusnya pemblokiran rekening itu khusus untuk transaksi mencurigakan yang juga dilakukan oleh perbankannya. Jangan sampai pihak lain yang memblokir seperti itu. Nah, jadi terakhir ya, kita dapat berita juga ya ada salah satu tenaga kerja asing ya, tenaga kerja Indonesia TKI, TKW gitu ya, yang juga rekeningnya diblokir. Ya, padahal itu rekening yang memang dia tabung ya selama setahun untuk setiap tahun itu bisa pulang kampung. Otomatis kan rekening yang hanya ditransfer uang pun dinilai tidak aktif. Rekening yang hanya ditabung uang ya guys ya dinilai pasif dan ya pada akhirnya terkena blokir oleh PPATK. Itu menurut saya menjadi salah satu pukulan yang telak ya, isu yang sangat negatif untuk perbankan di Indonesia. Ketika ini terjadi ya maka kepercayaan bukan hanya nasabah ya, tapi dari investor retail dan investor asing pun saya rasa untuk perbankan ini cukup mengancam ya guys ya. Bahkan yang paling ekstrim ya, banyak teman-teman yang juga membicarakan ada potensi bank rush ya guys ya, bank run gitu ya. Jadi di mana fenomena ini bisa terjadi ketika kepercayaan publik terhadap perbankan itu turun dan masyarakat memilih untuk menarik uang secara masif, ya menarik uang besar-besaran dari perbankan. Dan itu akan menyebabkan banknya bangkrut gitu ya.
So, terakhir kita rekap ya untuk saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ada Goto ya lagi-lagi masuk ke saham ya paling besar diakumulasi. Lalu ada Telkom, PANI, INDF, MAPI, BRPT, DSSA, lalu ada saham UNTR, Cuan, Brand Akra, Bufa, Tepia, TAPG, MBMA, DSNG, AMRT, Ratu, dan saham film. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.